Seorang gadis cantik bernama Grace Millen ini harus meregang nyawa usai menjalankan solo tripnya di Auckland, Selandia Baru. Hal ini terjadi akibat dia salah bertemu dengan seorang pria yang dia kenal melalui sebuah dating app di Australia. Apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana pria tersebut dengan tega menghilangkan nyawa gadis ini? Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus kriminal yang menimpa seorang gadis cantik bernama Grace Millen. Grace dilaporkan hilang oleh orang tuanya usai melakukan solo tripnya menuju Auckland, Selandia Baru. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, akhirnya diketahui bahwa dia hilang setelah pertemuannya dengan seorang laki-laki. Dan benar saja, pria ini adalah dalang dari nasib malang yang menimpa gadis cantik ini. Grace Millen merupakan seorang gadis yang berasal dari Inggris, tepatnya kota Wickford, Essex. Grace baru saja lulus dari Universitas Lincoln, dan untuk merayakan kelulusan ini, dia bermaksud liburan dengan cara backpacking solo trip ke berbagai negara. Pada tanggal 20 November tahun 2018, akhirnya Grace sampai di Selandia Baru. Setelah menjelajahi tempat tersebut, akhirnya dia sampai di Auckland pada tanggal 30 November tahun 2018. Keesokan harinya, pada tanggal 1 Desember 2018, Grace pun berencana ingin menemui seorang pria yang dia kenal melalui sebuah dating app. Pria ini bernama Jesse Kempson, dan Jesse memang sudah lama tinggal di kota Auckland ini. Saat berkenalan, Grace pun menyampaikan maksudnya yang ingin solo trip dan berkeliling kota Auckland. Jesse kemudian memberikan tawaran untuk menemani Grace jalan-jalan, menikmati keindahan kota Auckland tersebut. Pada sore hari, akhirnya pun mereka bertemu di Victoria Street, yang merupakan pusat tempat hiburan terkenal di Auckland. Di pertemuan pertama mereka ini, terlihat Jesse menyambut Grace dengan sebuah pelukan hangat. Hal ini terlihat seperti sahabat yang sudah lama tidak bertemu, padahal mereka baru saja berkenalan melalui dating apps. Di pertemuan mereka ini, tanpa membuang waktu, Jesse dan Grace pun langsung menjalani rencana mereka untuk melakukan bar hopping. Bar hopping adalah sebuah kegiatan menjelajahi beberapa bar dalam satu daerah, untuk menikmati minuman dan makanan di bar tersebut dalam waktu sehari. Pemberhentian pertama mereka dalam bar hopping ini adalah Andy's Burger and Bar, tepatnya di Sky City, Auckland. Mereka menghabiskan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk minum minuman alkohol, kemudian lanjut ke tempat berikutnya. Tempat selanjutnya adalah sebuah kafe yang bernama Mexico Cafe, dan kembali mereka memesan minuman beralkohol lagi di sini. Setelah kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 45 menit di sini, mereka pun pindah ke tempat lain lagi. Tempat tujuan selanjutnya bernama Blue Stones, dan di tempat ini juga mereka kembali memesan minuman-minuman beralkohol. Usai menjelajahi 3 tempat ini, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang di jam setengah 10 malam ke City Life Hotel, di mana City Life Hotel ini merupakan tempat tinggal dari si Jesse. Dan terlihat pula Grace ikut bersama dengan Jesse dalam rekaman CCTV yang berhasil tertangkap oleh CCTV City Life Hotel. Dan seperti biasa, kalian pasti sudah bisa menduga apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kamar hotel Jesse tersebut. Mereka pun melakukan adegan mama papa di kamar hotel milik Jesse. Tapi siapa sangka, hari itu adalah hari terakhir di mana Grace terlihat dalam kondisi hidup. Keesokan harinya, pada tanggal 2 Desember tahun 2018, orang tua dan teman-teman Grace mengirimkan ucapan selamat ulang tahun melalui pesan teks. Kebetulan memang hari itu adalah hari ulang tahun Grace. Namun tidak seperti biasanya, Grace sama sekali tidak membalas ataupun membaca pesan ucapan ulang tahun tersebut. Menurut orang tua dan teman-teman Grace, hal ini merupakan bukan kebiasaan Grace, karena biasanya Grace akan selalu cepat merespon pesan-pesan yang masuk ke ponselnya. Setelah ditunggu 2-3 hari, akhirnya orang tua Grace yang mulai merasa khawatir pun segera melaporkan kecurigaan mereka ke pihak kepolisian. Mereka menceritakan detail di mana keberadaan anak mereka terakhir kali terpantau, dan sekarang sudah tidak bisa dihubungi lagi. Kemudian kepolisian Auckland yang menerima pesan dari kepolisian Inggris pun segera mencari data informasi mengenai Grace. Pada tanggal 5 Desember tahun 2018, kepolisian Auckland pun bergerak cepat mendatangi hotel di mana terakhir kali Grace menginap. Dari rekaman CCTV hotel tersebut, terlihat kalau Grace tidak kembali ke hotel itu lagi terhitung dari tanggal 2 Desember 2018. Tidak kehabisan akal, tim kepolisian dan penyidik pun mulai menyusuri berbagai tempat hiburan yang mungkin saja Grace kunjungi. Hal ini karena mereka mengetahui dengan
pasti kalau Grace berada di Auckland untuk menjalankan rencana solo tripnya. Dan seperti dugaan para polisi, akhirnya mereka menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Grace sedang menemui seorang pria di Victoria Street. Tapi saat itu polisi belum bisa mengidentifikasi siapa pria yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut. Karena tidak tahu siapa identitas pria itu, akhirnya polisi berinisiatif untuk memeriksa jejak rekam dari Facebook Grace. Dan dari Facebook Grace, mereka menemukan sebuah komentar dari seorang pria. Komen ini juga terlihat mencurigakan karena dianggap sedikit berlebihan untuk sekedar berkomentar di Facebook. Karena mencurigakan, polisi pun mengecek profil pria yang berkomentar di postingan Facebook milik Grace. Dan benar saja, pria itu adalah Jesse yang memberikan komentar itu di tanggal 1 Desember 2018. Mendapatkan profil ini, polisi langsung pergi menginterogasi Jesse yang kemungkinan saja dia adalah pria yang terlihat dalam rekaman CCTV itu. Pada saat diinterogasi, Jesse mengaku benar bahwa dia bertemu dengan Grace pada malam itu, namun mereka berpisah sekitar jam setengah 10 malam. Kemudian Jesse juga bilang, usai berpisah dengan Grace, dia pergi kembali melanjutkan minum-minum bersama teman-temannya. Detektif yang menginterogasi Jesse waktu itu sempat bertanya di mana Jesse tinggal. Kemudian Jesse bilang kalau dia tinggal di Medan. Dari sini saja kita sudah tahu ya guys, kalau Jesse sudah berbohong kepada polisi. Kemudian usai menginterogasi Jesse, para detektif meminta agar keesokan harinya Jesse kembali ke kantor polisi untuk membuat pernyataan resmi dari kesaksian tadi. Tanpa Jesse sadari, salah satu detektif sedang mengawasi gerak-gerik Jesse. Kemudian keesokan harinya ketika mereka membuntuti Jesse, terlihat kalau Jesse malah masuk ke City Life Hotel. Merasa heran, para detektif ini terus mengikuti gerak-gerik Jesse sampai melihat Jesse keluar lagi dari City Life Hotel tersebut. Kemudian melihat Jesse yang sedang on the way ke kantor polisi guna memberikan pernyataan resmi, detektif yang sedang berada di City Life Hotel pun berusaha mencari informasi. Mereka meminta pihak hotel memutar rekaman CCTV pada tanggal 1 sampai 3 Desember 2018. Dan dari rekaman CCTV tersebut, terlihat jelas kalau Jesse bersama Grace datang dan masuk ke dalam City Life Hotel. Namun Grace tidak pernah terlihat keluar lagi dari hotel tersebut sejak terakhir kali terlihat bersama Jesse sebelum memasuki kamar Jesse. Sementara itu, Jesse yang tidak tahu kalau dia sudah dibuntuti oleh para detektif tadi sampai di kantor polisi untuk memberikan pernyataan resmi. Jesse masih memberikan keterangan dan pernyataan sama seperti sebelumnya, dan sama sekali tidak menyebutkan nama City Life Hotel tersebut. Di sisi lain, ternyata polisi entah dari mana berhasil menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan kalau Jesse sempat membeli sebuah koper yang sangat besar. Pintarnya Jesse saat itu adalah, dia balik menantang polisi dengan mengatakan kalau koper itu masih ada di kamarnya dan silakan pergi cek sendiri. Kemudian Jesse bertanya kembali kepada pihak kepolisian, apakah dia sedang ditahan untuk sesuatu yang bukan merupakan kesalahannya. Polisi pada saat itu yang belum memiliki cukup bukti akhirnya mau tidak mau harus membebaskan Jesse. Sementara detektif di City Life Hotel tadi masih berusaha keras mencari informasi lebih akurat mengenai Jesse ini. Dan barulah kita ketahui kalau Jesse ini merupakan seorang pria kelahiran tahun 1991 di Wellington Region. Dan kemudian saat dia berusia 9 tahun, kedua orang tuanya bercerai. Ibunya pindah ke Sydney, Australia, sementara Jesse masih ikut dengan ayahnya dan kakeknya. Dari perceraian ini, Jesse dikabarkan mengalami masalah anxiety dan depresi. Kemudian Jesse sempat mengalami konflik dengan keluarga ayah dan kakeknya. Karena hal tersebut, Jesse pun pergi ke rumah sang ibu di Sydney di tahun 2013. Kemudian di tahun 2016, dia kembali ke Auckland dan tinggal di City Life Hotel tersebut. Ternyata setelah dicek lebih detail lagi, Jesse telah terlibat dengan masalah hukum beberapa kali sebelum kasus Grace ini, di mana beberapa masalah hukum tersebut adalah mengemudi mobil dalam kondisi mabuk berat, memiliki catatan kelakuan buruk baik di Sydney maupun di Auckland, serta melakukan KDRT terhadap mantan pacarnya di tahun 2019. Mengantongi informasi dan beberapa bukti yang mengarahkan Jesse dengan kasus hilangnya Grace, akhirnya pada tanggal 8 Desember tahun 2018, Jesse pun resmi ditahan. Pada saat melakukan pemeriksaan di kamar Jesse yang berada di City Life Hotel itu, ditemukanlah beberapa bukti yang cukup mencengangkan. Polisi menggunakan zat kimia yang bernama luminol yang dapat bereaksi kuat terhadap bekas bercak darah di TKP. Dan dari penyebaran cairan ini, terdapat banyak bercak darah di karpet yang berada di sebelah kasurnya Jesse. Melihat fakta ini, Jesse pun akhirnya mengakui kalau dia tanpa sengaja melakukan pembunuhan terhadap Grace. Di mana dalam pengakuannya tersebut, Jesse bercerita kalau setelah balik ke kamar hotel milik Jesse, Grace mengajaknya untuk melakukan hubungan mantap-mantap. Di saat proses berhubungan tersebut, Grace meminta Jesse untuk sedikit menyiksa dirinya agar bisa mencapai puncak kenikmatan. Seperti kasus sebelumnya guys,
Melakukan hubungan mantap-mantap dengan adegan siksa-menyiksa itu disebut BDSM. Karena itu, Jesse sedikit mencekik leher Grace saat sedang asik meniduri wanita ini. Usai mencapai puncak kenikmatan, Jesse mengaku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sekembalinya dia dari toilet, Jesse melihat Grace sudah tak sadarkan diri di lantai sebelah tempat tidurnya dalam kondisi hidung yang mengeluarkan darah. Merasa panik, Jesse tidak menelpon bantuan darurat Australia karena takut terkena masalah. Dia memutuskan untuk membersihkan TKP sendiri dan menguburkan jasad Grace ke tempat yang aman. Mengetahui pengakuan ini, polisi jelas tidak percaya sepenuhnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada tanggal 9 Desember 2018, jasad Grace pun akhirnya ditemukan terkubur dalam kuburan dangkal di sebuah daerah sepi di Auckland. Kemudian setelah melakukan penyelidikan lanjut dan uji tes forensik, akhirnya semua mulai menemukan titik terang. Sidang pertama Jesse berjalan di tanggal 4 November tahun 2019, di mana Jesse masih tetap mengaku tidak bersalah. Namun jaksa penuntut umum kemudian membeberkan sebuah fakta yang mengungkapkan seluruh hasil uji forensik dan olah TKP. Dari hasil uji forensik terhadap jasad Grace, wanita malang ini tewas sesaat setelah usai berhubungan badan dengan Jesse dengan cara dicekik. Kemudian ditemukan pula fakta bahwa Jesse mengambil beberapa foto tidak senonoh yang diatur sedemikian rupa sesuai keinginan Jesse. Bentuk tidak kepedulian Jesse terhadap hilangnya nyawa Grace adalah di mana seluruh aksinya ini dia lakukan dengan santai tanpa ada rasa gugup sama sekali. Bahkan diketahui bahwa Jesse sempat mengakses beberapa situs video surf dan googling tentang bagaimana cara membuang jasad dengan benar. Selain itu juga dihadirkan saksi yaitu beberapa gadis yang pernah berkencan dengan Jesse. Dari kesaksian mereka, diketahui pula kalau Jesse memang memiliki penyimpangan yaitu tertarik dengan penyiksaan dalam melakukan hubungan badan. Dari semua bukti yang tertera, akhirnya tim pembela Jesse tidak dapat melawan lagi. Kemudian Jesse diberikan hukuman penjara seumur hidup tanpa ada pembebasan bersyarat. Jesse juga sempat diketahui mengajukan banding dan syukurnya banding tersebut ditolak. Keluarga Grace yang mendengar keputusan ini pun akhirnya bisa bernapas lega. Meskipun kehilangan putri tercinta mereka, tapi mereka berhasil mendapatkan keadilan. Itu dia tadi kasus kriminal tragis yang menimpa seorang gadis cantik bernama Grace yang sungguh sangat disayangkan sekali. Niatnya ingin menikmati hari-hari liburnya usai mendapatkan gelar sarjana, kini gelarnya tersebut hanya bisa terpajang di batu nisan kuburan miliknya.